Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar kembali matematika kelas 9 untuk semester 1. Kita akan pelajari tentang fungsi kuadrat. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, pengertian fungsi kuadrat, kemudian menentukan nilai fungsi kuadrat, kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai determinan, sumbu simetri, dan titik puncak grafik fungsi kuadrat, serta menyajikan grafik fungsi kuadrat. Untuk yang pertama, pengertian fungsi kuadrat ini adalah merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Dan A, B, C ini adalah merupakan anggota bilangan real. Fungsi kuadrat dapat juga dinyatakan sebagai fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. C ini adalah merupakan bilangan konstanta, ya, atau bilangan tetap. Nah, bentuk grafik fungsi kuadrat menyerupai parabola. Nah, contoh dari fungsi kuadrat ini sama dengan yang kemarin kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Yang dalam hal ini, untuk yang fungsi kuadrat itu disimbolkan atau dilambangkan dalam bentuk y dan atau fx. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X plus 10, atau ini bisa ditulis dengan bentuk Fx sama dengan 2X kuadrat plus 9X plus 10. Baik anak-anak, kita akan masuk ke dalam cara menentukan nilai fungsi kuadrat. Untuk menentukan nilai fungsi kuadrat ini cukup kita mengganti nilai X dengan suatu bilangan yang ditentukan. Contohnya, jika diketahui fungsi Fx sama dengan 3X kuadrat plus 7X min 6, maka di sini tentukan nilai dari F2, F-3, dan juga F0. Nah, seperti yang disebutkan di atas di sini, bahwa untuk menentukan nilai fungsi kuadrat itu cukup mengganti X dengan angka yang atau dengan bilangan yang ditentukan di sini. Misalnya F2 berarti X-nya sama dengan 2, maka F2 itu sama dengan 3. X-nya kita ganti dengan angka 2, 2 kuadrat ditambah dengan 7 kali 2 dikurang dengan 6. Nah, sama dengan 3, 2 kuadrat sama dengan 4, ditambah 7 kali 2 sama dengan 14, dikurang dengan 6. 3 kali 4 sama dengan 12, ditambah 14, dikurang 6. Jadi di sini 12 ditambah 14 sama dengan 26, dikurang 6 sama dengan 20. Jadi nilai F2 itu sama dengan 20. Kemudian yang kedua atau yang B, tentukan nilai dari F-3. Berarti X-nya kita ganti dengan angka min 3, sehingga F-3 itu sama dengan 3 kali min 3 kuadrat ditambah 7 kali min 3 dikurang 6. Min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 sama dengan 9, sehingga di sini 3 kali 9, nih, plus 7 kali min 3. 7 kali min 3 sama dengan min 21, min 6. 3 kali 9 sama dengan 27, min 21, min 6. Sama dengan 27 dikurang 21 sama dengan 6, dikurang 6 sama dengan 0. Ya, berarti F-3 itu sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah yang C, itu adalah tentukan nilai dari F0. Berarti X-nya kita ganti angka 0, ya, berarti F0 itu sama dengan 3 kali 0 kuadrat ditambah 7 kali 0 dikurang 6. 0 kuadrat sama dengan 0, berarti 3 kali 0 sama dengan 0. 7 kali 0 sama dengan 0, kemudian dikurang 6. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0, dikurang 6 sama dengan min 6. Jadi F0 sama dengan min 6. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali tentang cara menentukan nilai determinan, sumbu simetri, dan titik puncak grafik fungsi kuadrat. Pada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ini berlaku jika A positif, nih, jika A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas dan memiliki titik puncak minimum. Ya. Jadi grafiknya akan terbuka ke atas seperti ini. Ya. Kemudian kalau yang A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah dan memiliki titik puncak maksimum. Kemudian yang ketiga, determinan atau diskriminan adalah suatu nilai pada persamaan atau fungsi kuadrat yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Nah, rumus determinan itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Ini rumusnya. A-nya itu dari sini,
yang mengikuti atau koefisien dari variabel X, ya. Yang pertama X kuadrat ini, B-nya adalah yang di tengah di sini, dan C-nya adalah yang bilangan konstanta. Kemudian sumbu simetri adalah garis yang membagi kurva grafik fungsi kuadrat menjadi sama besar atau sama luasnya. Nah, persamaan garis sumbu simetri ini adalah X sama dengan min B per 2A. Sehingga untuk yang kelima, titik puncak atau titik ekstrim ini adalah titik terendah atau tertinggi yang merupakan letak perubahan grafik naik menjadi turun atau turun menjadi naik. Rumusnya adalah X, Y. X-nya adalah sumbu simetri ini, min B per 2A dikurang atau koma, min D, nih, D-nya determinan, dibagi dengan 4A. Nah, ini contohnya anak-anak, jika A-nya adalah kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah. Ya, negatif berarti A-nya negatif, berarti dia terbuka ke bawah, memiliki titik puncak maksimum. Ini titik puncaknya. Sumbu simetrinya adalah yang ini, yang garis di sini. Nah, kalau A lebih besar dari 0 berarti positif, maka dia terbuka ke atas. Dengan titik puncaknya adalah minimum, karena ada di bawah. Kemudian sumbu simetri yang dimaksud min B per 2A tadi yang ini. Nah, ini. Itu adalah gambarnya. Nah, sekarang contoh soalnya, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 sama min 8. Tentukan yang pertama adalah persamaan sumbu simetri, yang B nilai determinan atau D, kemudian yang C adalah koordinat titik puncak, yang D adalah gambar grafiknya dengan domain min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini harus kita tulis dulu. A-nya itu adalah koefisien dari ini, yang X kuadrat ini. Karena tidak ada angkanya, berarti sama dengan 1. B-nya adalah min 2. Nih. Kemudian C-nya adalah min 8. Sumbu simetri, persamaan sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A. Tinggal kita masukkan angkanya, min 2 per 2 kali 1, 2A. A-nya 1, sama dengan min kali min 2 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti 2 per 2 sama dengan 1. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kemudian yang B, nilai determinan atau D, itu B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya. B-nya adalah min 2 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 8. Min 2 kuadrat, min 2 kali min 2 sama dengan 4. Kemudian min 4 kali 1 kali min 8. Min kali min adalah plus, ya. Di sini dulu 4 kali 1 kali min 8 jadi min 32. Menjadi min kali min sama dengan plus 32. Ini 4 ditambah 32 sama dengan 36. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah nih, yang A, B di sini. Sumbu simetri, D dibagi dengan 4A, min D per 4A. Min B per 2A-nya sudah kita hitung tadi sama dengan 1, min D-nya sama dengan 36, kemudian 4 kali 1. Ya, 36 dibagi dengan 4 sama dengan min 9. Ini adalah titik puncaknya. Sekarang kita lihat cara menyajikan fungsi grafik fungsi kuadrat. Kita menggunakan tabel. Domainnya tadi min 2, ini X ya. Domain itu X. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah rumus fungsi kuadratnya, X kuadrat. Ini min 2X, kita tulis juga dengan minnya, min 2X, kemudian min 8. X kuadrat berarti min 2 kuadrat, berarti min 2 kali min 2 sama dengan 4. Min 1 kuadrat, kita tinggal isi sini, min 1 kali min 1, ini jadi disesuaikan tabelnya. Kemudian 0, di sini 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kemudian min 2X artinya min 2 kali X, min 2 kali min 2 sama dengan 4, min 2 kali min 1 sama dengan 2, min 2 kali 0 sama dengan 0, min 2 kali 1 sama dengan min 2, min 2 kali 2 sama dengan min 4, min 2 kali 3 sama dengan min 6,
min 2 kali 4 sama dengan min 8. Kemudian min 8 ini adalah bilangan tetap atau konstanta, maka kita terus membuatnya di sini tetap min 8 semuanya pada kolom ini. Nah, untuk mengetahui hasilnya fx atau y-nya itu adalah 4 ditambah 4 ya, karena plus dikurang 8. 4 tambah 4 8 dikurang 8 sama dengan 0. 1 tambah 2 sama dengan 3 dikurang 8 sama dengan min 5. 0 ditambah 0, 0 dikurang 8 sama dengan min 8. 1 dikurang 2 min 1, min 8 sama dengan min 9. 4 dikurang 4, 0. 0 dikurang min 8 sama dengan berapa ini? Min 8. 0 min 8 sama dengan min 8. 9 dikurang 6 sama dengan 3. Dikurang 8 sama dengan min 5. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Dikurang 8 sama dengan 0. Jadi himpunan pasangan berurutannya adalah X, Y yang paling atas dengan yang di bawah di sini. Min 2, 0, min 1 dengan min 5, 0, min 8, 1, min 9, ya. 2, min 8, 3, min 5, 4, 0. Jadi itu himpunan pasangan berurutannya. Nah, sekarang dari himpunan pasangan berurutan kita bisa menggambarkan grafiknya seperti ini. Ya, min 2,0 berarti di sini. Ini jaraknya harus sama, anak-anak. Min 2,0 di sini. Kemudian min 1, min 5. Min 1, min 5 di sini. Sini ya, titiknya. Kemudian 0,8 di sini. 0, min 8 di bawah sini ya. Kemudian 1, min 9 di sini. Titik puncaknya di sini. Nah, kemudian 3, min 5 di sini. 3, min 5 adalah di sini. Kemudian 4,0 di sini. Jadi titik-titik ini kita hubungkan menjadi kurvanya, parabolanya seperti ini. Ya, dia menghadap ke atas karena tadi A-nya lebih dari 0. Karena positif. Nah, ini kan positif. Jadi ciri-cirinya jika A-nya sama dengan lebih dari 0, maka dia menghadap ke atas. Titik puncaknya itu adalah titik minimum di sini karena di daerah min di bawah, jadi minimum ya. Kemudian ini adalah garis sumbu simetrinya. Kalau ini dibagi tengah di sini sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu. Baik anak-anak, demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Nanti setelah ini kalian silahkan mengerjakan soal pada Google Form. Yang pertama adalah menentukan nilai fungsi kuadrat. Ya. Nah, nanti kemudian pada pertemuan selanjutnya bisa mengerjakan cara menggambar grafik, kemudian menentukan sumbu simetri, titik puncak, dan nilai determinan. Baik anak-anak, kita akhiri dulu pada video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Kita akan bahas tentang soal cerita berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, mari bersama-sama kita mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.